Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Elan Surya Prabaswara dan rekan saya ada Naili Rohmah, Arif Nur Hidayat, Arneta Dian Fitrianingrum, Dewi Fatimah, dan Nayang Dela Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan nasional di masa pandemi. Baik, saya akan menjelaskan tentang cita-cita pendidikan nasional. Kalau berbicara tentang cita-cita pendidikan nasional, maka tidak terlepas dari adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam isinya salah satunya mengamanatkan pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari tujuan yang maksimum itu dijabarkan dalam undang-undang, yang mana sudah kita ketahui salah satu undang yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adanya pandemi COVID-19 nyatanya memang menjadi tantangan bagi kita semua. Tantangan agar pendidikan nasional tetap berjalan dengan semestinya. Walaupun seperti itu, narasi pendidikan jarak jauh sudah ada dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, yang mana penggunaan istilah pendidikan jarak jauh sudah digunakan dengan arti pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lain. Meskipun demikian, pendidikan jarak jauh perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana, kapasitas siswa maupun kurikulum selama masa pandemi. Hal ini sebagai upaya untuk maksimalnya terwujudnya cita-cita pendidikan nasional dan meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa terkecuali dunia pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi, maupun universitas, termasuk di Indonesia. Pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh akan terus dilakukan mengingat belum tuntasnya wabah COVID-19 di Indonesia dan membantu pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga sampai saat ini masih belum ditentukan kapan akan masuk sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka. Namun, dari kebijakan yang dikeluarkan, tentunya tidak dapat memastikan semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya di semua kalangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu permasalahan yang dihadapi guru. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 poin permasalahan yang mungkin dihadapi oleh guru. Untuk yang pertama, yaitu guru merasa kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Untuk yang kedua, yaitu mengenai waktu pembelajaran berkurang, sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Untuk yang ketiga, guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Untuk yang keempat, akses ke sumber belajar,
baik karena masalah jangkauan listrik atau internet maupun dana untuk aksesnya. Untuk yang kedua yaitu permasalahan yang dihadapi oleh orang tua. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya, misal urusan kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu kesulitan orang tua dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Untuk yang ketiga, akses ke sumber belajar, baik karena masalah jangkauan listrik, internet, maupun dana untuk aksesnya. Permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Di sini siswa kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Yang kedua yaitu peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak. Untuk permasalahan terakhir yaitu akses ke sumber belajar, baik karena masalah jangkauan listrik, internet, maupun dana untuk aksesnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang kebutuhan pendidikan selama pandemi COVID-19. Sekolah pada masa kini, terlebih saat pandemi COVID-19, menjadi sangat berbeda dengan sekolah pada masa sebelum pandemi. Kondisi pandemi ini tidak bisa dihindari dan harus dibarengi dengan revolusi teknologi yang berkembang. Proses pendidikan mau tidak mau harus ikut bertransformasi. Dan sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Berikut ada 7 hal yang harus dilakukan sekolah agar proses pembelajaran dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perkembangan zaman. Yang pertama, mata pelajaran adalah kebutuhan. Belajar harus diubah mindset-nya dari sebuah kewajiban menjadi bentuk kebutuhan dasar manusia, sehingga siswa sadar bahwa belajar adalah kebutuhan dasarnya, sebagaimana makan dan minum menjadi kebutuhan sehari-hari. Nomor 2, kurikulum sekolah harus dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, bukan hanya kebutuhan sekolah. Sekolah saat ini banyak dilaksanakan dengan metode daring. Peraturan dan regulasi yang seharusnya digunakan harus lebih fleksibel, terutama dalam menerapkan proses belajar. Prosesnya harus lebih lentur, namun tetap berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, jadwal harus lebih fleksibel. Saat pandemi ini, sikap yang perlu dilatih adalah disiplin dan tanggung jawab. Melatih disiplin dan tanggung jawab bukan melulu tentang mengerjakan soal dan mengumpulkannya tepat waktu. Kemauan siswa untuk tetap belajar dan menyelesaikan materi-materi yang diberikan secara mandiri juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Nomor 4, saatnya guru menjadi coach. Saat ini, fungsi guru bukan hanya sebagai pengajar dan pendidik. Guru harus lebih peranan sebagai coach. Guru harus bisa melatih kebiasaan-kebiasaan baik siswa, melatih disiplin, dan tanggung jawab siswa dengan benar. Nomor 5, fokus pada minat dan bakat. Skill dan passion adalah 2 hal yang bisa menjadi leverage dalam belajar. Itulah daya ungkit dan akselerasi yang tepat bagi siswa dalam belajar. Dengan melenturkan proses, artinya siswa boleh belajar sebanyak-banyaknya apa yang mereka sukai dan mengurangi materi apa yang mereka tidak sukai. Selanjutnya, sekolah bukan karena ijazah, tapi membentuk akhlak. Saat ini, ijazah dan nilai-nilai bagus di semua mata pelajaran bukan lagi menjadi ukuran kompetensi yang sering diharapkan oleh banyak orang tua. Tapi, pembentukan dan pelatihan kebiasaan baik itulah yang menjadi fokus dari ketercapaian proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, belajar dari ahlinya. Learning from the expert. Belajar bukan hanya tentang mengetahui materi-materi tertentu dan menghafal materi tersebut, namun tentang bagaimana merasakan, mencoba, meniru, meresapi, merespon, menekuni, dan melakukan kesalahan-kesalahan dari hal-hal yang dipelajari. Banyak salah berarti banyak belajar. Itulah yang dilakukan oleh para ahli pada awalnya. Jadi, dalam masa pandemik ini, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.
proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten ataupun kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan yang berlapis. Kemendikbud juga menjelaskan mengenai mekanisme ujian sekolah, bahwa ujian atau tes yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilakukan sebelum terbitnya edaran ini. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapot, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, ataupun bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Selain itu, mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi, juga dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik, juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilakukan secara daring, maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang berisi mengenai proses nasional, belajar dari rumah, ujian sekolah, kenaikan kelas, dan juga penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan dengan ketentuan. Langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan perkembangan bangsa itu sendiri. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan nasional karena akan mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan, seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan harus bahu-membahu dalam memaksimalkan pendidikan di tengah pandemi. Kondisi seperti ini tidak boleh terlepas dari kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya di lapangan. Adapun beberapa hal yang wajib dilakukan oleh seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintah. Nah, di sini peran pemerintah sangatlah penting dan fundamental. Alokasi anggarannya sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu orang tua. Nah, di sini orang tua juga berperan penting sebagai pendidik selama pembelajaran jarak jauh, selama di rumah ya. Jadi orang tua di sini berperan penting dalam pendidikan mental, sikap, serta pengetahuan anak-anaknya selama proses belajar dari rumah. Yang ketiga yaitu guru. Nah, di sini guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang diberikan selama belajar di rumah. Namun, guru di sini juga memposisikan diri tetap mengutamakan dalam ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tupuri handayani, bukan hanya sebagai pentransfer ilmu. Yang keempat adalah sekolah. Sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan, sekolah harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun yang menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapat kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap smooth dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar tidak terkecuali di Indonesia.
Nah, di tengah pandemi seperti ini, pendidikan harus tetap berjalan demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Nah, berikut ini ada beberapa solusi yang bisa membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor dominan dalam penentuan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, guru dituntut untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jika guru dapat memilih metode pembelajaran yang dengan tepat, maka tujuan belajar akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan minat belajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti internet, komputer, dan lain-lain. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan memaksimalkan fungsi dari fasilitas yang ada. Nah, dari sini pihak sekolah juga diharapkan memberikan dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran secara online yang dilaksanakan oleh para gurunya, seperti pengadaan sumber belajar, komputer yang tersambung dengan internet, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi para guru. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk mencari pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu memanfaatkan penggunaan media. Minat belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik sehingga akan membuat siswa tertarik kepada pembelajaran dan membangkitkan semangat siswa. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran ini berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.